Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya untuk ketua kelas menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Jamaluddin, Ira Zulfia, Nelly Kusumawati, Lili Rahmawati. Baiklah, nampaknya sudah hadir semua ya. Baiklah, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Baiklah, jadi segi banyak beraturan adalah suatu segi yang memiliki sisi atau sudut yang sama panjang dan sama besar. Contoh dari segi banyak beraturan yaitu yang pertama ada persegi, yang kedua yaitu ada segi 3 sama sisi, kemudian ada segi 5, kemudian yang keempat yaitu segi 8, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah suatu segi yang dimana setiap sudut atau sisinya tidak sama besar dan tidak sama panjang. Ibu akan memberikan contoh yang pertama yaitu ada persegi panjang. Contoh yang pertama yaitu ada persegi panjang. Yang kedua ada segitiga sama kaki, dan yang ketiga ada panah, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segi banyak beraturan adalah suatu segi yang memiliki sisi sama panjang dan sama besar. Kemudian untuk segi banyak tidak beraturan adalah suatu persegi yang memiliki sisi atau sudut yang tidak sama besar dan tidak sama panjang. Di sini Ibu mempunyai dua contoh yang dapat kita bandingkan apa itu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk contoh yang pertama yaitu yang warna merah ini merupakan segi banyak beraturan. Mengapa dikatakan segi banyak beraturan? Karena yang Ibu pegang ini merupakan suatu persegi yang dimana setiap sisinya itu sama panjang dan sama besar. Bisa dilihat untuk setiap sisi-sisinya itu sama. Kemudian contoh kedua yaitu persegi panjang. Mengapa persegi panjang dikatakan sebagai segi banyak tidak beraturan? Sesuai sifat yang Ibu jelaskan tadi bahwa segi banyak tidak beraturan adalah suatu segi yang memiliki sisi atau sudut yang tidak sama besar dan tidak sama panjang. Seperti yang kita lihat pada persegi panjang, setiap sisi atau setiap sudutnya itu tidak sama besar dan tidak sama panjang. Untuk sisi bawah dan sisi samping tidak memiliki ukuran yang sama. Kemudian untuk contoh yang pertama tadi, persegi ini dikatakan sebagai segi banyak beraturan karena setiap sisi atau sudutnya memiliki ukuran yang sama. Dapat kita bandingkan dari keduanya. Untuk contoh yang pertama, setiap sudutnya sama. Oleh karena itu dikatakan sebagai segi banyak beraturan. Dan untuk contoh kedua, memiliki segi atau sudut yang tidak sama besar atau tidak sama panjang. Oleh karena itu dikatakan sebagai segi banyak tidak beraturan. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Bisa ditanyakan. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi, dari saudara Jamaluddin. Pertanyaannya yaitu, apakah suatu lingkaran dapat dikatakan atau termasuk ke dalam segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Jawabannya tidak. Seperti yang Ibu katakan tadi, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan memiliki sifat yaitu mempunyai sisi dan sudut.
yang dimana pada lingkaran tidak terdapat sudut, sehingga lingkaran tidak dapat dikatakan sebagai segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan karena tidak memiliki sudut. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu mengenai segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau dari penjelasan Ibu tadi ada yang kurang jelas atau tidak dimengerti? Di sini Ibu mempunyai suatu media berupa papan gambar tempel yang dimana berkaitan dengan materi kita, yaitu mengenai segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Di sini Ibu sudah mempunyai beberapa segi yang dimana terdapat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan di dalamnya. Ibu akan mengambil satu di dalam kotak ini. Dan Ibu akan menempelkannya pada papan gambar tempel yang ada di samping Ibu. Jika ia merupakan segi banyak beraturan, maka Ibu akan tempelkan ke kolom segi banyak beraturan. Kemudian apabila ia bukan merupakan segi banyak tidak beraturan, maka Ibu akan menempelkannya kepada kolom segi banyak tidak beraturan. Baiklah, Ibu sudah mencabut dari kotak yang telah Ibu siapkan. Di sini Ibu sudah dapat. Ibu akan menempelkannya sesuai dengan kolomnya, apakah dia segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Ibu sudah dapat dan Ibu akan tempelkan ke segi banyak tidak beraturan. Ibu sudah tempel dan Ibu tempelkan ke dalam kolom segi banyak tidak beraturan. Mengapa Ibu tempel ke dalam kolom segi banyak tidak beraturan? Karena yang Ibu cabut merupakan segi banyak tidak beraturan. Karena setiap sisi atau sudutnya itu tidak sama. Seperti yang kita lihat, pada sisi bawahnya memiliki ukuran yang lebih pendek daripada sisi kiri dan sisi kanannya. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Baiklah, Ibu akan menunjuk beberapa siswa untuk maju dan mencabut kotak ini, kemudian menempelkannya sesuai dengan kolomnya masing-masing. Apakah dia termasuk ke segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan? Baiklah, karena Ibu sudah memanggil beberapa siswa maju dan menempelkan segi yang ada di dalam kotak ini ke dalam kolomnya masing-masing. Sepertinya yang Ibu jelaskan sudah cukup ya dan sudah dapat dimengerti. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu jelaskan mengenai segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberikan tugas, yaitu berupa tugas kelompok, yang dimana tugasnya sama seperti yang Ibu buat tadi, yaitu tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Tugasnya yaitu kalian membuat suatu media yang berkaitan dengan materi kita, yaitu mengenai segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian kalian akan jelaskan di depan kelas secara berkelompok mengenai media yang kalian buat dan seperti apa penggunaannya dan seperti apa cara penggunaannya. Apakah dari penjelasan Ibu tadi sudah jelas? Mengenai tugasnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari Ibu mengenai
materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan dan akan kita presentasikan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk ketua kelasnya tolong disiapkan kelasnya terlebih dahulu sebelum meninggalkan kelas kita hari ini. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini anak-anak. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.